Terima kasih Anda masih bersama kami di program Prosi bersama saya Friska Clarissa. Dan saya masih bersama kreator konten Ramondoni Adam yang dikenal dengan DJ Doni dan Shelly Anavita serta manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Kita bicara soal yang disasar keluarga lalu bagaimana membaca polanya. Menyambung yang tadi dulu Bang Iqbal. Saat keluarga yang di-mention pertama kali, mekanisme self-defense pasti berjalan. Apa yang dilakukan? Saya langsung mengamankan keluarga. Gitu. Jadi memang karena tahu gitu ya, tapi dengan ketenangan penuh lah ya, tidak panik gitu, tahu ini akan terjadi gitu ya. Dan keluarga memang kita sudah sering membicarakan sebenarnya risiko-risiko seperti ini ya. Karena sebelumnya ada kampanye Raja Ampat, sebelumnya ada kampanye Batubara, ada banyak kampanye-kampanye yang dilakukan. Jadi memang keluarga tahu situasi seperti ini. Setelah kami tenang ya, dan kami berpikir kita tahu sebenarnya situasi ini akan terjadi, tapi ketika itu benar-benar terjadi, tentu ada kepanikan yang datang gitu ya. Dan tapi berpikir secara jernih, saya langsung bawa keluarga keluar dari rumah gitu ya, tidak ketemu dengan siapapun gitu, untuk menghindari banyak pertanyaan dan sebagainya. Gitu. Dan mencoba untuk tidak reaktif juga ya. Jadi berpikir juga, bahkan untuk merespon ini butuh waktu gitu ya. Butuh waktu apakah ini layak direspon atau tidak. Tapi karena kita berpikir yang diserang ini kan sebenarnya bukan kita, bukan saya, bukan keluarga saya atau Sherry atau Doni. Tapi yang diserang di sini adalah upaya menebar ketakutan gitu ya pada suara-suara kritis terhadap apapun, terhadap kebaikan bangsa dan negara ini sebenarnya. Jadi ketika itu terjadi saya berpikir bahwa ini tentu bukan soal orang per orang gitu, tapi ini harus disuarakan agar selesai dan tidak begini cara kita menangani kritik-kritik, apakah itu tajam, apakah itu pedas. Bahkan mungkin sebenarnya apa yang kita ucapkan jauh dari kritik. Sebagai warga negara misalnya, kita kan saya sebenarnya meminta upaya untuk perlindungan atau hak atas kesejahteraan, atas hidup yang baik, atas lingkungan hidup yang baik. Itu kan hak yang dijamin dalam konstitusi, pasal 28H. Dan itu yang kita minta. Dan ini bukan kritik sebenarnya kan. Kita meminta negara melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang. Kalau Bang Iqbal berarti melihatnya apakah ini teror ini terjadi karena suara-suara kritis terhadap penanganan bencana di Sumatera misalnya yang terakhir, atau hanya akumulasi sebenarnya, akumulasi dari suara-suara kritis sebelumnya, ada momentumnya pada saat ini? Tentu kenapa ini terjadi pada kita kan tentu ada aksi yang kita lakukan gitu ya, dan aksi yang kita lakukan apakah suara yang kritis ini gitu, atau upaya-upaya yang memang sudah terpetakan sejak lama gitu ya. Sebagai aktivis lingkungan di Greenpeace, pembela lingkungan, kita tahu sebenarnya resiko-resiko ini, dan ancaman-ancaman seperti ini bukan 1-2 kali gitu ya yang diterima oleh teman-teman aktivis Greenpeace gitu. Apalagi meme-meme AI gitu ya, saya yang dikejar orang, kepala terpenggal gitu yang di mana-mana, itu memang udah sering terjadi gitu. Tapi itu yang perlu kita sampaikan bahwa suara-suara ini tidak bisa dibungkam dengan cara gini. Kita tidak, sampai sekarang kita belum menemukan kan, dan tidak menuduh siapa yang melakukan ini gitu. Tapi siapapun yang melakukan ini, apakah dia warga negara biasa juga gitu. Sebenarnya kita sedang memperjuangkan hak hidup yang layak bagi saya, bagi anak-anak saya, bagi peneror, bagi anak-anak peneror tersendiri juga sebenarnya. Kalau lihat pola seperti ini, kan kalau Bang Iqbal memang aktivis, ada banyak isu yang sudah ditangani sebelumnya. Tapi tak hanya aktivis, tapi juga konten kreator yang kritis di media sosial turut juga jadi sasaran. Bang Doni lihat polanya seperti apa untuk membungkam suara-suara kritis itu? Kalau saya ngelihat awalnya kan polanya yang diberitakan juga kan awal mulanya karena ada yang mengeksploitasi bencana alam. Tapi setelah saya lihat juga kayak teman-teman kayak Mbak Sherly, Mas Firdian, saya lihat mereka nggak mengeksploitasi, mereka menyampaikan fakta di lapangan seperti apa. Harusnya nggak ada yang tersinggung dong. Justru malah membantu rakyat Indonesia jadi tahu kondisi di Aceh seperti apa. Kan sebelumnya ada yang mengatakan itu bahwa bencana alam ini di Sumatera ini cuma ramai di sosmed saja. Dengan adanya Mbak Sherly, dengan adanya Mas Firdian dan kawan-kawan lainnya memberitakan apa yang terjadi di Aceh, itu menurut saya jadi
apa ya? Jadi manfaat untuk orang banyak. Jadi tahu, oh kondisi Aceh sebenarnya seperti ini loh. Sehingga semakin banyak bantuan yang turun ke Aceh, termasuk Mbak Sherly juga udah berapa kali turun ke Aceh. Gitu loh. Teman-teman yang lain banyak kan. Kalau tujuan teror itu untuk membungkam suara, Anda melihat tujuannya tercapai atau tidak? Enggak. Karena Ya enggak, kalau saya sih akan tetap terus bersuara mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat menurut saya. Nah, kalau Mbak Sherly melihat dengan pola yang terjadi ini teror, kemarin tetap juga ke Sumatera ya, bahkan tadi baru sampai lagi di Jakarta hari ini. Tapi saya ingin menyambung sekaligus menambahkan sedikit apa yang Bang Damanik dan Bang Doni sampaikan. Saya setuju bahwa boleh jadi kalau khususnya untuk Sherly ini adalah keduanya. Pertama adalah akumulasi, karena boleh jadi memang sebelumnya Sherly beberapa kali menyampaikan kritik atau masukan terhadap beberapa kebijakan yang kita anggap ini kayaknya bisa lebih baik kalau seandainya ada A, B, dan C. Tapi tentu kritik itu karena kita peduli, kita ingin ada perbaikan yang kita semua sebagai masyarakat bisa merasakan itu. Dan yang kedua, boleh jadi bencana Sumatera ini adalah hanya trigger saja. Yang kalau Sherly boleh flashback, setelah yang kali kedua Sherly kembali ke Jakarta, setelah ke Aceh terus kembali ke Jakarta, di situ kemudian Sherly mulai menerima kolaborasi atau kerjasama untuk menyampaikan pengalaman sebagai relawan dan apa yang dilihat, apa yang diharapkan. Nah dari situ kemudian baru mulai masuk pola yang tadi disampaikan oleh Bang Damanik, di jam-jam tertentu itu jenis pesannya sama. Jadi ada bom hate, bom komen yang kurang lebih sama. Dan poin selanjutnya yang ingin saya highlight bahwa siapapun atau pihak manapun yang mengorkestrasi ini semua, maka satu garis merah yang setidaknya bagi Sherly yakini adalah pihak atau siapapun yang ada di balik ini tidak senang masyarakat itu kompak, punya satu suara, atau bahkan tercerahkan. Karena bukankah yang disampaikan oleh Bang Damanik atau misalnya Bang Doni atau kawan-kawan relawan di sana justru adalah menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, fakta, data misalnya teman-teman Greenpeace. Sehingga mereka yang ada di balik ini siapapun, kita tidak menuduh atau tidak menunjuk pihak manapun, tapi siapapun yang ada di balik ini yang mengorkestrasi dan mendalangi ini adalah mereka yang menyukai kebohongan dan pembohongan. Dan apakah membuat masyarakat, anak muda lebih khususnya jadi semakin takut? Saya pikir justru malah semakin berani untuk menyampaikan pendapatnya. Saya itu tuh poin ketiga. Boleh jadi Bang Damanik, Bang Doni, kawan-kawan di sana yang berani speak up adalah mereka yang punya follower, Mbak. Karena banyak kawan-kawan yang mendapati teror juga. Tapi kalau kami sampaikan, kalau kami posting, kalau kami tunjukkan di sosial media, ini siapa yang mau lihat? Siapa yang mau mendengar ini? Apakah kira-kira akan diamplify oleh publik? Sehingga mereka memutuskan untuk diam. Sehingga tanggal 30 Desember kemarin akhirnya saya putuskan untuk ya udah ini kita posting untuk menunjukkan bahwa kalau teman-teman mendapatkan perilaku yang kurang lebih sama, maka speak up. Jadi itulah tujuannya kenapa akhirnya Sherly speak up itu di media sosial. Agar bisa teramplifikasi lebih luas lagi. Tapi sekarang gimana sih progresnya? Udah masih dapat ancaman atau apapun di media sosial, doxing misalnya, ataupun shadow ban? Kalau Sherly atau Bang Doni? Kalau di sosial media itu kayaknya sesuatu yang rutin ya. Kalau Sherly pribadi harus mengaku itu sesuatu yang rutin. Kalau shadow ban, Sherly melihat bahwa sosial media Sherly saat ini besar kemungkinan sedang dalam tahap itu. Karena apa itunya? Yang ditolak keluarnya? Karena nggak bisa dilihat kontennya. Insight-nya itu pertama sudah tidak terlihat, dan kalau kita mau melihat statistik, biasanya kan kita melihat bagaimana konten ini bekerja kan berdasarkan statistik dari konten itu. Engagement dan sebagainya itu bisa dibilang tidak terlihat sebagaimana seharusnya. Jadi bisa 1/10 dari seharusnya. Kalau biasanya, Bang Doni? Kalau saya di TikTok, udah nggak bisa dilihat lagi. Udah konten yang saya buat, yang saya posting tidak direkomendasikan, hampir semua. Jadi udah nggak bisa. Udah. Nah kalau di Instagram sendiri tidak bisa melakukan live lagi sampai berapa bulan ke depan. Jadi setelah teror itu ya malah makin nggak bisa dilihat ya media sosial Sherly maupun Bang Doni. Karena aku bukan influencer ya Mbak ya. Jadi bukan nggak di media sosial. Iya, di media tapi sosial. kalau lihat pola
kawan-kawan nggak begitu ya. Tapi aku mau menyampaikan pola sebenarnya yang didapatin teman-teman aktivis gitu ya. Jadi pertama misalnya Kak Delima Silalahi di Sumatera Utara juga pernah dikirimin ke bangkai burung gitu ya, dipaketin untuk diam karena beliau juga bersuara untuk menutup satu perusahaan yang menyebabkan salah satunya banjir ini. Diduga gitu ya menyebabkan banjir ini. Lalu kemudian Kak Jai Pralensa didatangin militer pria berseragam gitu ya. Bahkan demonstrasi anak muda Gijik di Seruyan di Desa Bangkalan itu bahkan meninggal dunia karena ditembak dalam aksi untuk mempertahankan tanahnya sendiri. Baru-baru ini nenek Saudah di Sumatera Barat di Pasaman mempertahankan tanahnya dipukulin gitu ya, dan kita lihat teman-teman Jubi di Papua di Jayapura dilempar bom molotov gitu ya, kantor terbakar, mobil terbakar, dan ini semua nggak selesai. Pak Franky Woro di Bovendigul ini juga terjadi, didatangi, diintimidasi. Pak Vincent untuk Merauke gitu, jadi itu juga didatangin. Gunretno di Pade Gunretno di Pati juga bahkan dikriminalisasi. Artinya banyak sekali teror yang sudah terjadi. Jadi banyak teror. Hidup tuh sebagai aktivis sebenarnya tidak menyenangkan karena kami mendengar cerita ini dari hari ke hari gitu ya. Ada orang yang ditembak, Pendeta Yeremia misalnya di Papua, sampai sekarang kita nggak tahu gitu ya. Komnas HAM sudah memutuskan bahwa dia meninggal karena adanya tindakan militer di sana gitu. Tapi ini terus kita dengarkan gitu. Ini privilege bagi kami gitu yang ada di sini gitu. Karena kita punya privilege, bisa dilihat kita hidup di Jakarta, spotlightnya ada di sini. Tapi bagaimana yang saya pikirkan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman yang hari ini bahkan mendapatkan teror lebih besar. Tidak hanya teror ancaman terhadap keluarga, tapi jelas pembunuhan. Ada timah panas yang bersarang di tubuh orang, ada pukulan yang bersarang di tubuh orang, dan ini nggak diselesaikan. Saya mau mention ini juga ya, pemerintah membiarkan perusahaan misalnya face to face dengan rakyat, semuanya berbenturan dan tidak diselesaikan secara jernih dan secara clear, sehingga teror ini terus-terusan apa terjadi. yang seharusnya dilakukan kalau bicara yang dialami kawan-kawan ini punya spotlight yang tinggi karena konten kreator otomatis punya followers yang banyak, aktivis juga Bung Iqbal jadi sorotan banyak orang. Tapi sebenarnya kalau dalam studi kasus kawan-kawan aja, pemerintah terakhir kan merespons bahwa meminta Polri untuk menginvestigasi. Ini sudah cukup menenangkan atau belum untuk kawan-kawan dalam penuntasan aksi teror ini?